Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin fi sihhati wal marad fi sururi wal huzn innahu ma'ana wa la yaghib. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, atas segala keadaan, baik itu kita sedang dalam keadaan sehat maupun sakit, senang maupun sedih. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita dan tidak pernah jauh dari kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladhi zaqa ma nazuqa wal wahdata wal hayrah wa thiqal al hayah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah merasakan apa yang kita rasakan, kesendirian, kebingungan, dan mungkin beratnya kehidupan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan beruntung kali ini kita akan coba bersama-sama merenungkan satu surat pendek tapi maknanya sangat dalam. Surat ini sering kita baca di dalam sholat, sering kita dengarkan ketika imam membacakannya, yaitu adalah surat Ad-Duha. Hadirin rahimakumullah, di awal-awal masa kenabian Rasulullah SAW pernah mengalami masa di mana wahyu yang biasa dia peroleh itu terhenti. Tidak ada turunnya ayat, tidak ada datangnya malaikat Jibril alaihissalam, tidak ada kabar dari langit. Beberapa hari kemudian berminggu-minggu hal itu tidak kunjung datang. Apa yang terjadi? Maka orang-orang kafir mengatakan bahwa Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya, Tuhannya sudah membencinya. Dan pada titik itu Rasulullah SAW yang manusia biasa juga merasa sedih, bahkan nyaris merasa sendirian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha, Wad-Duha wal-laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam ketika sunyi. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala disebutkan bahwa Allah bersumpah dengan waktu duha dan malam. Jadi wadduha wal laili idza saja. Karena kedua waktu ini menggambarkan kehidupan kita. Ada saat terang, ada saat gelap. Ada masa senang, ada masa sedih atau masa yang berat, ya. Tetapi keduanya ini adalah bagian dari hidup. Kemudian Allah menegaskan di ayat ketiganya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang artinya Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak membencimu, ya. Kemudian di dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka yang menulis bahwa ayat ini adalah jawaban langsung untuk menenangkan hati Rasulullah SAW. Dan ayat ini juga berlaku untuk kita semua. Kalau kita sedang dalam masalah, sedang susah dan seterusnya, maka kita perlu ingat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, Allah tidak akan mungkin membenci hambanya. Kemudian kita juga pasti pernah merasa lelah
pernah merasa doa yang kita panjatkan mungkin belum dikabulkan, maka di dalam surat Al-Duha ini dilanjutkan lagi di ayat keempatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhir itu lebih baik bagimu daripada yang awal. Jadi maksudnya apa? Di dalam tafsirnya, apa yang akan datang nanti ya akan lebih baik dari yang sekarang. Jadi maksudnya ini, lebih baiklah kita di dunia ini merasakan berat, merasakan hisab, dibandingkan nanti kita di akhirat dihisab. Maka ujian itu tidak hanya diterima oleh orang-orang biasa, tetapi orang-orang saleh, bahkan para nabi sekalipun itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita merasa berat ujian itu, maka yang kita ingat adalah ujian kita belum ada apa-apanya dibandingkan para nabi alaihi salatu wassalam. Kita bisa melihat ujian Nabi Nuh alaihi salam, yang tidak hanya umatnya yang menolak dakwahnya, tetapi anak dan istrinya itu tidak menolak. Ini tidak menerima, maksudnya tidak menerima ajaran daripada Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana kita bisa melihat Nabi Musa alaihi salam dari masa kecilnya sampai dia dewasa diburu, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Tidak hanya ditangkap tapi mau diburu. Bagaimana kita bisa melihat kalau misalnya saat ini kita merasakan sakit fisik kita, mungkin kita sakit dan sebagainya, kita bisa mengingat ya sakitnya Nabi Ayub alaihi salam yang tidak mungkin bisa kita perkirakan sakitnya bagaimana, sampai-sampai ya masyarakat sekitar itu tidak mau mendekati Nabi Ayub alaihi salam. Yang tadinya dia kaya raya tapi diuji oleh Allah. Dan bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita bisa mempelajari ujian-ujian yang beliau terima. Tetapi apa? Beliau termasuk hamba-hamba Allah, menjadi kekasih Allah. Bahkan sebelum manusia masuk surga, beliau masuk surga dulu. Tapi ujiannya luar biasa. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, ingatlah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di dunia ini ujian itu untuk dalam rangka membersihkan dosa-dosa kita sehingga nanti di akhirat kita tidak perlu lagi dihisab. Kemudian puncaknya di ayat yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Tuhanmu akan memberimu hingga engkau ridha. Ini adalah janji daripada Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun yang sabar, yang tidak menyerah, yang tetap yakin walaupun hidupnya sempit dan sebagainya, maka dia nanti akan mendapatkan janji Allah ini, yaitu adalah sungguh Tuhanmu akan memberimu hingga engkau ridha. Sampai-sampai nanti kamu akan lupa kesulitanmu di dunia ini. Makanya luar biasa. Jadi malam sedikit ada diskusi dengan Ustaz Waluyo Pak ya, ngobrol-ngobrol sharing dikit. Jadi kalau misalnya kita ada kesulitan di dunia ini yang sangat besar, ketika nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kesulitan kita yang ada di dunia ini kita akan lupa. Karena begitu nikmatnya keridhaan atau pahala atau balasan daripada Allah gara-gara sabar yang kita dawamkan dalam kehidupan kita. Kemudian ayat yang ke-6, alam yazidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah telah mendapatimu yatim lalu dia melindungimu? Maka Rasulullah SAW itu yatim dulu Pak, tidak punya ayah, lalu ibunya meninggal dunia juga, ya bahkan kakeknya dan seterusnya. Tapi Allah tetap menjaga dia, mencukupkan dia. Allah kirim orang-orang baik di sekelilingnya. Ya, yang ketujuh, bahwa wajadaka dhalan fahada, dan dia mendapatimu dalam keadaan tidak tahu, kemudian Allah memberikan petunjuk. Wajadaka a'ilan fa'aghna, dia mendapatimu ya miskin lalu dia mencukupkanmu ya. Jadi
Inilah kenikmatan-kenikmatan maksudnya Pak. Jadi kalau kita itu mendapatkan ujian, ingatlah kita pasti mendapatkan kenikmatan. Makanya Nabi Ayub itu pernah ada sebuah kata yang dia sampaikan Pak. Jadi dia sakit hanya beberapa tahun, tetapi dia merasa saya lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Jadi kalau dia sakit 3 tahun, usia dia 50 tahun, dia ini merasa dia lebih banyak sehatnya. Sakitnya 3 tahun, dia tidak keluhkan yang 3 tahun, tapi dia ingat yang 47 tahun. Oh, ini luar biasa sekali. Dan di akhir, ya, surat Ad-Duha ini sebagai penguat hati kita. Ini adalah surat yang menjadi penguat hati kita, surat Ad-Duha ini. Ya. Mungkin kita saat ini merasakan ujian dan sebagainya, itu bukan berarti Allah menjauh dari kita, ya, tapi Allah sedang mendidik kita, sedang membersihkan kesalahan-kesalahan di masa lalu, hingga nanti di akhirat kita mendapatkan nikmat daripada ridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita, memberikan kita kesabaran dan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah, walaupun dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Dalam rangka tujuannya Allah bukan membenci kita, tetapi justru itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita bisa selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Dengan doa majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.